We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Ibu Widya Ayu Kusuma Wardani, seorang seniman tari. Tinggal di Solo, Bu, ya? Nggih, saya domisili di Solo. Bu, saya mulai pertanyaan saya pertama ya, Bu, ya? Siap, monggo. Oke, seberapa pentingkah wastra Nusantara atau kain tradisi Nusantara dan seni tari untuk Bu Ayu? Silakan. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Sutoyo Raharto yang dengan lahkan saya untuk memperkenalkan diri, untuk bercerita sedikit tentang kesenian. Selamat malam untuk semuanya teman-teman di sini. Salam sehat, sejahtera selalu. Saya seorang seniman dari Purbalingga, asal menurut saya seni tari itu sangat penting sekali. Karena saya lahir dalam dunia kesenian. Ibu saya seorang penari, ayah saya seorang pengrawit, guru kesenian juga, guru karawitan. Jadi tari di sini saya melakoni tari sebagai rasa terima kasih saya karena dengan kesenian itu saya hidup. Jadi orang tua menghidupi saya dengan kesenian sampai saya mendapat pendidikan sarjana, dan setelah sarjana saya merasa untuk harus membalas budi baik kesenian terhadap keluarga saya, terhadap kehidupan saya gitu. Jadi saya harap dengan saya andil dalam lakon kesenian maka saya dapat bertanggung jawab terhadap kesenian dan ilmu pengetahuannya begitu. Seni tari. Dan 4 tahun terakhir ini memang saya fokus garapan, jadi ada konsep, garapan, dan kostum itu saya memakai wastra Nusantara, entah itu kain batik, atau tenun, atau kebaya, atau lurik juga. Karena sebenarnya dalam berpakaian itu dulu kala leluhur kita itu sudah fashionable sebenarnya. Dari porsinya kebaya itu bagaimana, dari kain itu bagaimana, jadi sangat fleksibel untuk kurus, untuk gemuk, untuk bagaimanapun bentuk tubuhnya itu seperti apa, tapi jari itu masih sangat bisa membuat kita nyaman dan juga membuat kita dilihat juga santun begitu. Jadi menurut saya flexibility dalam kain tersebut itu menurut saya juga sangat pas digunakan untuk zaman modern seperti ini. Jadi kemana bisa, terus dengan porsi tubuhnya seperti apapun juga bisa. Dan dalam guratannya pun pemilihan warna, pemilihan gambar, corak, dan sebagainya itu kita Jawa ya terutama yang saya pelajari adalah masyarakat zaman dahulu itu berusaha berkomunikasi dengan leluhur mereka, berusaha mengingat kenangan-kenangan dengan orang tua mereka, leluhur mereka. Guratan dalam kain, terus warna-warna dalam lurik atau tenun itu mereka bercerita, mereka berusaha untuk tidak mau menghilangkan siapa jati diri mereka, siapa orang tua mereka, siapa leluhur mereka. Dan seharusnya kita generasi muda juga seperti itu. Seharusnya kita tidak boleh juga kita harus di sini kita berdiri tegak di bumi Ibu Pertiwi juga ya dengan kita Indonesia Nusantara seperti itu. Saya pernah baca di media bahwa
Bu Ayu selalu memadankan wastra Nusantara atau kain tradisional Nusantara dengan seni tari-seni tarinya. Nah, bagaimana memilih memilih corak atau memilih motif itu? Apakah ada hubungan antara corak kain tersebut dengan gerak-gerik seni tari yang dibawakan? Silakan. Nggih, karena saya berkutat dalam dunia kontemporer. Jadi, saya menggarap ya, menggarap. Jadi garapan baru, jadi kontemporer itu adalah garapan yang, kekinian sebenarnya. Jadi kita lebih menggarap, bagaimana menanggapi isu yang kini hadir dalam masyarakat atau menanggapi kejadian yang ada di masyarakat. Jadi saya pun tertarik dengan, batik-batik yang kini sangat menjamur seperti, batik abstrak itu. Batik abstrak itu sangat luar biasa imajinasinya dan pemilihan warnanya juga. Jadi imajinasi mereka yang menggerakkan jari-jari mereka untuk melukis di atas kain. Nah, itu yang menjadi salah satu inspirasi saya dalam bagaimana pemilihan warna itu dalam gerak tubuh itu. Jadi bagaimana mereka menuangkan imajinasi. Misalnya kita cenderung ke lingkaran, menyanting itu lebih motif lingkar karena ternyata motif lingkar itu adalah motif yang menunjukkan siklus kehidupan misalnya. Siklus kehidupan atau siklus yang terus-menerus, jadi aktif, bergerak untuk hidup, terus kreatif itu di porsi lingkaran itu. Jadi saya tertarik dalam dalam mengkaji bagaimana imajinasi itu terjadi dalam gerak juga terjadi dalam kain batik tersebut. Jadi saya terkadang juga dengan desainer batiknya itu kita komunikasi dulu. Menurut Anda, batik Anda seperti apa? Ceritanya apa? Kenapa Anda seperti ini? Nah, itu nanti kita akan sinkron di situ. Kita akan dari komunikasi tersebut, oh saya juga menemukan bahwa dalam gerak saya seperti ini, seperti ini. Nah, itulah. Jadi komunikasi antara pembatik, komunikasi antara yang bergerak dengan tubuh, nah itu nanti kita ada jembatan di mana kita ketemu dan menjadi sebuah karya. Berarti tidak tergantung pada desainernya siapa ya, tetapi harus ada komunikasi antara Bu Ayu dengan desainer ya? Iya, harus komunikasi dulu. Kalau saya, jadi misalnya Pak Joko SSP kalau di Solo atau kebaya Mas Rory Wardana misalnya. Nah itu saya harus tahu dulu bagaimana ceritanya, kenapa harus modelnya seperti ini, terus imajinasinya apa waktu membuat karya batik ini atau kebaya ini, itu gambarannya apa gitu. Jadi tidak semerta-merta seperti kita boneka manekin yang memakai karya siapa lalu menari gitu aja, atau boneka manekin untuk pamer baju selesai itu enggak, kurang di hati itu kurang sreg gitu. Bu Ayu juga pernah membawa wastra Nusantara dan seni tari ke Eropa ya kalau nggak salah. Apa yang dihadirkan pada waktu itu apa, Ibu? Nggih, dulu. Macam-macam sih, macam-macam. Jadi pertama waktu membawa, jadi ada misi kebudayaan awalnya itu ke Pakistan. Jadi ke Pakistan itu kita membawa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memperkenalkan bagaimana Indonesia mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia mempunyai beberapa agama, tetapi kita rukun dan damai di sini. Jadi masjid atau pura atau gereja bisa saja bersebelahan. Itu di sini ada gitu. Jadi dari sini kita membawa kostum batik karnival dengan jarik itu bentuk Garuda sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Garuda itu. Lalu kita memakai ada Jawa, jadi kita bawa kebaya Jawa, terus Bali dan sebagainya. Jadi kita eh, yang kita tampilkan adalah bagaimana di sini berbeda-beda tetapi menjadi satu keindahan gitu. Sedangkan kalau di Eropa dulu kita membawa batik abstrak sebenarnya. Jadi kita membawa
bagaimana batik itu menjadi modern. Jadi yaitu kembali kepada nilai flexibility dalam batik itu ada gitu, ruang untuk mengunggah imajinasi pribadi itu ada dalam batik. Jadi kita tidak terlalu harus pakem, harus seperti ini tapi di dalam batik itu masih ada ruang untuk berkreasi, berkreatif. Nah, itulah yang kita bawa saat itu ke Bulgaria, Prancis, Jerman, dan Belanda. Membawa batik yang abstrak begitu. Bu Ayu masuk ke dunia seni tari kontemporer ini lalu membawa batik batik abstrak yang awal-awalnya menjadi kontroversi untuk eyang-eyang pembatik. Sedangkan tari-tari Bu Ayu ini juga lepas dari pakem. Ini kan seperti Bu Ayu sendiri adalah revolusioner dalam berwastra Nusantara, dalam seni tari Nusantara. Ada kritik atau ada tanggapan dari penari atau pembatik yang lain nggak Bu? Silakan. Pasti banyak, apalagi dalam dunia pertunjukan ya. Dalam dunia pertunjukan itu pasti banyak sekali ada pro dan kontra, itu luar biasa. Tetapi kan bahwa dunia seni itu juga tidak boleh mati kreasi dan kreatifnya. Seperti itu. Jadi saya mendukung para kreator, saya juga mendukung para generasi muda untuk belajar tentang leluhur kita, tetapi juga belajar untuk menuangkan apa yang kita miliki dan apa yang ada dalam imajinasi kita, dan apa yang memang seharusnya kita katakan kepada dunia, misalnya dengan cara batik dan gerak seperti itu. Jadi kalau misalnya pro dan kontra itu pasti saya terima, dan kita juga ada komunikasi pastinya. Jadi saya tidak mau tahu itu juga tidak seperti itu, tapi tetap ada komunikasi, terus ada pertemuan, bagaimana sharing, bagaimana tujuan kita, visi misinya apa. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, bersyukurnya bahwa setelah ada komunikasi, biasanya mereka sangat mendukung itu, karena memang ruang yang ditunjukkan itu adalah ruang kreatifnya. Jadi memang mengungkapkan kreativitas dalam diri masing-masing. Jadi memang ada ruang tersendiri seperti itu. Ada pertunjukan di Gunung Wunung, namanya Gunung Wunung itu dari Gusti Pakualam. Jadi memang benar-benar saya menari untuk beliau. Itu beliau juga dan adik beliau juga sangat menghormati bagaimana karya tari saya dengan abstraknya itu. bukan tari pakem. Jadi saya sangat bangga sekali. Saya juga terharu bahwa keluarga kerajaan pun juga dapat menghormati. Jadi mereka juga sangat menghormati bagaimana perjalanan kreativitas itu harus berjalan, memang seperti itu. Bu Ayu, dalam seni tari kontemporer ini ada pendahulunya nggak Bu Ayu? Pendahulunya banyak. Sebenarnya guru-guru saya itu juga saya tidak serta-merta menemukan ya. Jadi saya tidak serta-merta menemukan, tetapi saya juga dari belajar. 2005 saya datang kuliah di ISI Surakarta, ambil seni tari itu. Saya belajar tari kontemporer itu dengan Mas Bobi Aristiawan. Jadi dulu karena beliau bekerja di grup tari di Belanda, dia bolak-balik Indonesia dan Belanda, lalu butuh seorang asisten. Jadi asistennya itu dia cuma butuh orang yang mau menghafalkan gerak yang dia imajinasikan gitu. Jadi, nah saya itu yang menjadi asistennya itu. Jadi saya menghafalkan gerak itu macam-macam itu 2005 sampai 2010 kalau nggak salah. Dan akhirnya berlanjut dan menjadi penarinya beliau juga. Terus dari situ adalah saya belajar tentang bagaimana tari Jawa
Jadi tangan tari Jawa, bagaimana posisi detailnya jari-jarinya Jawa, tetapi dengan gerak kaki dan tubuh itu balet. Beliau itu mencampur, memixkan antara balet dengan detailnya jari-jari Jawa. Jadi antara leher, kepala, jarinya itu Jawa, tapi kaki, tangan, dan tubuh itu balet. Saat itu baru di Solo ya, di Solo itu tahun 2005 itu masih sangat baru dan masih terasa sulit. Kalau sekarang mungkin sudah banyak sekali, tapi saat itu tuh baru pertama kali. Lalu setelah itu sekitar 2012 itu saya bertemu dengan namanya Sarah Alicia de los Cobos dari Meksiko. Jadi beliau itu juga guru di sana, tetapi tinggal di Indonesia 6 tahun. Itu mengajarkan saya tentang bagaimana belly dance. Belly dance tapi yang style Maroko seperti apa, style Arab seperti apa. Jadi beliau mengajarkan semua dan memberikan saya sertifikat. Karena beliau memandang saya itu, saya kan dari Purbalingga, jadi di tanah Purbalingga, di tanah dekat Banyumas itu kan terdapat kesenian lengger Banyumasan. Jadi lengger seperti tayub itu hampir sama, hampir sama, mirip dengan belly dance saat itu. Jadi beliau itu kenapa kok hampir sama gitu. Terus ya itu terjalinlah komunikasi bahwa kita orang-orang pesisir itu tidak lepas dari Gujarat, Arab, India. Jadi kita punya lokal genius saat itu. Jadi kita juga punya identitas yang mungkin saat itu juga saling melihat, saling berkomunikasi. Nah, dari kita ngobrol tentang sejarah itu akhirnya kita saling belajar. Jadi untuk ketubuhan saya, memori tubuh saya akhirnya mendapat itu tadi kontemporer, lalu gerak tubuhnya dari pinggul itu juga ada lengger dan ada belly dance. Lalu berlanjut bertemulah dengan Ibu Eli Lutan di Jakarta, itu seorang maestro seni juga. Nah, beliau itu entah kenapa memandang saya itu dulu seperti unik gitu. Akhirnya sampai sekarang itu saya seperti anaknya sendiri. Jadi beliau itu kalau dengan saya itu menganggap saya itu adalah anaknya. Nah, dari beliau itu saya diajari untuk, nah itu masalah kostum itu tadi, kenapa saya akhirnya memilih batik. Jadi beliau itu sangat bagaimana detailnya itu saya harus memakai baju yang bukan mewah atau bukan bagusnya, tapi bagaimana saya harus mempersiapkan baju itu dengan sepenuh hati dan sendiri. Jadi bukan karena asisten, bukan karena beli atau bagaimana, tapi bagaimana saya mempersiapkan sendiri. Jadi adapun desainer juga kita harus berkomunikasi. Begitu. Itu dari Bu Eli Lutan itu saya masih ingat sekali. Itu lalu diteruskan dengan bertemu Mbah Prapto. Setelah itu 4 tahun saya belajar dengan Mbah Prapto Suryodarmo tentang bagaimana gerak Amertaka itu. Oke, Bu. Untuk seni tari kontemporer ini apakah lepas dari pakem-pakem seni tari tradisional totally atau masih ada sedikit-sedikit mengambil dari seni tari tradisional, Bu? Silakan. Kalau saya, karena kontemporer itu adalah ketubuhan pribadi, jadi memang tubuh dituntut untuk mengungkapkan atau kita menanggapi apa yang ada di sekitar kita. Kontemporer itu. Jadi saya menanggapinya juga dengan ketubuhan saya, mempunyai Jawa, terus ketubuhan yang mempunyai Lengka, ketubuhan yang mempunyai kontemporernya dari guru-guru saya, Mas Bobi Aristiawan dan lainnya, seperti itu. Jadi saya menggunakan memori ketubuhnya dan pernah saya lakoni, pernah saya latih, itulah yang keluar, itulah yang muncul. Jadi bagi saya masa-masa saya belajar itu adalah jati diri saya, akan saya bawa sampai kapanpun. Jadi tidak terlalu lepas juga dengan pakem, karena saya memang orang Jawa.
gitu. Oke, oke, oke. Dupa mewarnai tari kontemporer Anda, Bu. Apa yang Anda maknai di sini? Bau dupa, asap dupa, atau filsafat dupa itu sendiri, Bu? Silakan. Dupa itu memang awalnya saya tertarik dengan dupa itu karena waktu belajar dengan Mbah Prapto itu kan sering dengan beberapa banyak dari pendeta, dari Bante, dari macam-macam. Itu beliau pasti memakai dupa juga gitu karena memang beliau kebetulan beragama Buddha. Awalnya saya agak gimana ini menari kok seperti maaf seperti wingit gitu ya, seperti kok sakral sekali nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Awalnya seperti itu. Tapi yang saya rasakan ternyata lama-lama itu dengan harumnya dupa itu membuat kita rileks gitu, membuat kita rileks. Jadi menari itu juga sangat mudah untuk mengambil secara karena ego yang ingin bermain atau berunjuk gigi atau kesombongan seperti apa. Tapi harumnya dupa itulah yang menurut saya itu agak sedikit bisa menaklukkan ego kita di panggung. Jadi memang ketenangannya itu kalau misalnya kita mengharap gitu, mengharap harumnya dupa, rileks, tenang terus berdoa. Itu seolah-olah kita itu yang awalnya lihat panggung itu maunya sombong, maunya wah ini aku harus gitu kan naik pengen tinggi seperti itu. Ternyata enggak. Jadi kita rileks aja. Ya sudah, ini saya menarik untuk awalnya untuk diri saya sendiri, untuk guru-guru saya, untuk orang tua saya, untuk teman-teman saya atau untuk sesama yang memang mau untuk menikmati sajiannya seperti itu. Jadi mengikis kesombongan, mengikis ego. Jadi memang di panggung itu seperti itu. Mbah Prapto itu memang mengajarkan banyak hal tentang kejiwaan itu. Jadi dupa itu memang butuh waktu untuk saya mengerti dupa itu untuk apa untuk saya. Tapi ternyata yang saya rasakan itu harumnya itu menurut saya pribadi ya, saya pribadi itu benar-benar manjur untuk mengikis ego saya di panggung. Wow, wow. Saya baru pertama kali dengar ini. Kalau dupa itu Oh ya, mengikis ego ini. Di setiap kostum tari selalu ada warna merah, Bu. Paling tidak hampir semuanya kostum yang Anda pilih itu ada warna merah. Apa arti merah untuk Bu Ayu, Bu? Silakan. oh ya merah. Mungkin kebetulan ya merah itu, tapi memang merah itu dulu kita saat belajar itu banyak sekali kita menggunakan warna putih dan merah saat itu. Putih, merah, dan hitam. Karena memang amerta itu kan gerak kehidupan ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana gerak itu untuk kehidupan. Dan warna merah itu ternyata sangat kental dengan simbol kehidupan dalam leluhur budaya Jawa. Misal ada bendera Indonesia jelas merah ya, karena merah menyimbolkan warna darah atau orang hidup ya harus punya semangat. Tanpa adanya apakah manusia itu juga bisa dikatakan hidup secara kejiwaan, menentukan bahwa hidup itu ya dari semangatnya, secara jasad itu ya ada darahnya, ada pergerakannya, ada kobaran jiwanya itu mau apa, kita mau buat apa. Jadi tidak hidup untuk diri sendiri seperti itu. Dalam kelahiran juga sama, kelahiran budaya Jawa juga sangat kental sekali ada bubur abang atau jadi seperti bubur biasa tapi dikasihkan. Itu juga warna merah juga. Jadi merah itu sangat kental sekali dengan adanya kehidupan. Dan saya juga berharap dengan merah itu akan membakar semangat untuk jadi tidak hanya menari di panggung selesai, tapi bagaimana menari itu setelahnya itu ada sesuatu yang bisa kan manfaatnya untuk orang lain. Oke, oke. Bu Ayu sering berlatih tari dengan Pak Suprapto Suryodarmo. Apa yang sering diajarkan beliau kepada Bu Ayu dalam mendalami seni tari lebih dalam, Bu? Silakan. Yeah.
almarhum Mbah Suprapto Suryodarmo itu, saya hanya 4 tahun sebenarnya, hanya 4 tahun dengan beliau, belajar dengan beliau itu. Menurut saya sangat banyak sekali belajar, tetapi juga seperti jadi akhirnya bertanya, tari itu apa gitu, tari itu seperti apa, bagaimana, dan kita mau ngapain sih kalau menari. Jadi akhirnya bertanya kembali ke dalam diri saya. Jadi awalnya itu Mbah Prapto itu bertemu di Festival Centini Gunung itu di Borobudur di Magelang itu. Jadi beliau itu langsung mengungkapkan bahwa ketubuhan saya itu menarik, tapi egomu itu yang tidak menarik seperti itu. Jadi egomu, terus ada hal yang harus kamu tekan, harus kamu press gitu. Eman-eman, Dok. Gitu. Seperti itu. Saya jadi kaget juga. Akhirnya kita berkomunikasi terus karena beliau itu kan muridnya kebanyakan dari Eropa, dari Amerika, jadi sangat jarang sekali untuk jarang sekali untuk menerima murid dari dalam negeri, malah sangat jarang sekali. Terus tiba-tiba beliaunya, kamu kalau mau belajar boleh gitu. Saya langsung wah, bangga sekali, mimpi apa tadi malam saya seperti itu. Hanya saya belajar. Jadi awal itu yang saya pelajari adalah mengganti panggung yang megah itu dengan alam. Jadi saya harus menari di sawah, masuk di lumpur. Saya harus masuk di kali. Jadi saya harus masuk ke candi, saya harus pernah itu saya itu masuk di candi mana namanya. Kita itu harus dari jam 6 tanpa alas kaki. Jadi tanpa topi, tanpa apapun. Jadi kita hanya istirahat, makan siang. Jadi makan pagi, makan siang, sudah gitu. Jadi tidak boleh minum juga, kalau saat latihan juga tidak boleh minum. Sampai awalnya itu pertama kali, jadi latihan nari atau latihan bela diri aja gitu awalnya. Itu benar-benar luar biasa itu pengalamannya. Jadi awalnya itu mengganti panggung yang megah itu dengan alam. Jadi kita merasakan panas, merasakan dingin, merasakan angin dan sebagainya. Tetapi lama 1 tahun, 2 tahun itu baru beliau itu menjelaskan sedikit demi sedikit bahwa dalam gerak tubuh tari di leluhur kita itu adalah bukan untuk pertunjukan semata, tetapi tari dalam dunia kita, leluhur kita itu adalah satu mempersembahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tari mempersembahkan kita untuk para raja. Jadi ada mempersembahkan, ada rasa ikhlas, ada rasa sabar. Jadi ada rasa-rasa yang karena sekarang hanya untuk pertunjukan, rasa itu hilang gitu. Jadi beliau itu berusaha mempertemukan saya kembali dengan rasa-rasa tari yang seperti itu. Jadi bagaimana ketubuhan ini juga tidak hanya mendapatkan teori tentang tari di Eropa seperti apa, tari itu pakemnya bagaimana, tetapi tubuh ini juga dalam tari, dengan mempelajari tari kita juga bisa mendapatkan pelajaran bagaimana mengasah suhu, terutama awalnya terhadap suhu, bagaimana kita mempelajari pergantian suhu dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, dari medan yang berair, kering, sampai lembab atau sampai hujan sekalipun. Itu pernah juga. Jadi sehari kita siang, kalau nggak salah jam 9 pagi itu, sampai siang itu hujan lebat itu, tanpa payung, tanpa jaket. Sudah kita menari terus tanpa musik. Jadi bagaimana musik itu pun tercipta oleh imajinasi kita, rasa kita gitu. Jadi beliau mengajarkan bahwa banyak hal sih, mengajarkan banyak hal. Jadi hubungannya tentang jika insting itu tercipta, maka suara pun kita akan dapat mendengarkan dari burung, dari angin, dari hewan atau dari tumbuhan apapun, itu menjadi indah semuanya. Jadi kita bisa dapat menikmati keindahan itu setiap saat, kita dapat membagikan keindahan itu setiap saat.
ya. Jadi tanpa harus mempertimbangkan apakah kita sudah cukup atau belum, atau kita sudah kaya atau belum, atau kita sudah siap atau belum, tetapi setiap saat kita memang harus berbagi keindahan dan juga untuk memperindah kita sendiri, seperti itu. Wow, dalam sekali nih. Ini katanya mantul nari bisa tembus spiritual, kehidupan merah putih, latihan penyatuan ke alam mantul. Ilmu spiritual tinggi nih, jarang ilmu gini ditemui. Oke, oke. Berlatih dengan Mbah Prapto sampai beliau meninggal atau sebelum beliau meninggal sudah berhenti, Bu? Jadi belum selesai sebenarnya, belum selesai, terus beliau sakit. Beliau sakit itu sempat saya itu di WhatsApp, saat itu di WhatsApp suruh datang gitu. Jadi itu waktu itu ada anaknya juga, namanya Mas Gali. Itu saya juga kaget, ada apa ini gitu, tiba-tiba mau bicara gitu. Jadi saat itu ada saudara sama anaknya. Nah, itu beliau sudah bilang, jadi kok seperti ada apa gitu, jadi agak serius gitu. Coba diteruskan begini, 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 begini. Nah, semenjak saat itu terus karena beliau sakit, jadi kita tidak ada latihan. Tapi Desember kemarin itu beliau meninggal. Jadi besok kita 1 tahun beliau meninggal itu kita ada menari bersama. Jadi menari bersama untuk beliau, untuk berdoa 1 tahun meninggalnya Mbah Prapto besok. Pas besok ini. Iya, meninggalnya 29 Desember jam 1 pagi. Oke, oke, oke. Jadi intinya di dalam tarian Mbah Prapto adalah berselaras dengan alam ya, Bu? Oke, berselaras dengan alam, tetapi menipiskan halusinasi dan prasangka. Jadi bukan untuk yang mencari kalau ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika saya menari di mana itu apakah mau cari pusaka atau mau cari apa begitu, atau mau mencari jin atau apa gitu. Enggak, jadi Mbah Prapto itu sangat membatasi kita muridnya itu tidak boleh. Jadi beliau itu sangat detail sekali. Jadi ketika kita agak sedikit mungkin kurang fokusnya itu beliau langsung tahu. Jadi harus fokus, harus istirahat, berhenti, sudah lihat saja atau menikmati saja. Jadi memang kita tidak boleh terlalu larut dalam pikiran kita sendiri atau kita kalah dengan halusinasi kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita itu berteman dengan alam semesta. Tapi kalau Mbah Prapto itu alam semesta itu adalah teman, kan? Wow, alam semesta adalah teman. Oke, oke. Terima kasih Bu Ayu atas pengetahuannya, atas waktunya. Amazing. Oke, Dan pertanyaan lagi satu. sami-sami. Dan apa Boleh yang 10 cukup. dan apa yang diinginkan Mbah Prapto dari Anda, apakah sudah tercapai, Bu? Belum. Masih jauh sepertinya. Masih jauh sekali. Karena saya juga bingung harus mulai dari mana. Terkadang itu kalau beliau mengatakan sesuatu itu butuh berminggu-minggu untuk paham dan mengerti, dan harus bertanya berulang-ulang agar mengerti. Ini apalagi kemarin, aduh, jadi mungkin agak jauh. Jadi memang beliau itu ya yang diinginkan memang saya menjadi seseorang atau sesuatu yang yaitu membagi keindahan dan bagaimanapun ya memang harus di depan berjuang itu. Jadi kesenian itu adalah untuk berjuang seperti itu. Jadi dalam masa pandemi ini kemarin itu saya membuat warung produk seniman. Jadi karena saya mengontrak rumah, jadi saya membangun beberapa warung sederhana untuk menampung beberapa produk seniman yang
memang terdampak COVID. Jadi mereka tidak punya event sama sekali. Ya kita semua sempat nggak ada event sama sekali. Ada yang jualan makanan dan sebagainya. Itu saya tampung, lalu saya jual di media sosial saya yang kebetulan Facebook saya agak sedikit ramai. Jadi saya gunakan itu untuk membagi kesempatan untuk teman-teman yang menjualkan produk mereka. Terus yang kedua, saya juga berusaha membuat program namanya Omah Mili. Jadi rumah yang airnya mili. Jadi mili itu kan mengalir. Yang penting banyu ki air itu mengalir itu kan tidak merusak, buat subur seperti olahan maju terus gitu. Entah itu terjal, entah itu licin, itu air tetap akan mengalir. Jadi namanya Omah Mili. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah masih ada namanya kelas donasi. Jadi donasi sukarela, siapapun ingin belajar itu masuk ke kelas Omah Mili itu dengan donasi 15.000, 7.000, bahkan 1.000 pun tidak masalah gitu. Tetapi semua hasilnya itu untuk seniman yang mengajar. Jadi misalnya seniman yang mengajar hari ini tari gagah laki-laki, itu semuanya untuk seniman tersebut, untuk uang saku. Jadi baru itu untuk Mbah Prapto. Ini ada pertanyaan Pak Anton, menikmati tari kontemporer itu sebenarnya gimana, Bu? Silakan, Bu. Kalau menikmati itu hak setiap orang. Jadi hak setiap orang itu pandang. Misalnya dari sudut pandang dari geraknya atau dari musiknya, atau cuma merem aja diem gitu terus hanya menikmati musiknya juga boleh, terus menikmati kostumnya juga boleh, atau menikmati konsepnya. Jadi menikmati konsepnya, misalnya konsepnya kita memakai derek, terus kita masuk ke kali, misalnya kita menari di atas percikan air yang benar-benar dapat kemilau cahaya dari sinar matahari pagi misalnya. Jadi penarinya itu malah nggak terlalu kelihatan, tapi ketika jariknya terkena basah sedikit, lalu dipercikkan dengan kaki, lalu percikannya itu terkena sinar matahari, itu kan indah. Jadi indahnya natural. Itu juga boleh. Jadi banyak sudut pandang itu silahkan memilih. Jadi silahkan memilih itu berhak dari mana aja. Atau menikmati isunya, atau misalnya dari isu masyarakat, sosial, dan sebagainya. Itu juga boleh. Jadi monggo, kontemporer itu bebas. Mau bagaimana, atau mau menikmati dari fotografinya juga boleh. Jadi saya ada juga jadi pengalaman pentas itu saya itu pasti dari beberapa kelompok fotografer Solo, Jogja, Jakarta itu pasti mau ikut memotret gitu. Jadi di Instagram saya juga ada itu beberapa karya fotografi Indonesia. Jadi beliau-beliau itu juga mereka sebenarnya kurang paham juga. Mereka bilang kalau saya kurang paham akan kontemporer seperti apa. Tapi ketika saya menikmati gerak itu dari foto saya, itu saya sangat ada haru, ada senang, ada puas seperti itu. Itu juga boleh. Jadi macam-macam caranya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Purnomo. Pernah nggak lagi nari tapi rasanya kayak trans, Bu? Silakan. Pernah dulu. Pernah. Jadi itu tahun 2000 berapa ya? Jadi sebelum saya dengan Mbah Prapto malah. Sebelum saya dengan Mbah Prapto itu karya saya yang nomor 3, namanya Pring Petuk. Jadi saya itu tertarik dengan Pring Petuk karena kan dikira untuk pesugihan dan sebagainya, untuk penglarisan. Terus apa itu Pring Petuk? Ternyata cuma seperti ini, bisa dijual mahal. Terus akhirnya saya ke psikiater saat itu. Ke psikiater, saya tanyakan, kenapa Pring Petuk ini bisa dianggap penglaris dari segi psikologi? Saya bilang begitu. Lalu teman saya menjawab, kalau dalam psikiater, psikologi itu ada namanya anchor.
anchor itu adalah sebuah barang yang memang dalam kondisi dipakai atau dipegang dengan keyakinan penuh yang ditanamkan dalam pikiran, itu memang bisa menjadikan dorongan secara psikis. Jadi dorongan kita menjadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa hari ini bisa laris, hari ini bisa sukses, seperti itu. Itu namanya anchor. Di sana ada anchor. Nah, ada bahasa yang memang menurut saya di situ adalah bahasa penyampaian leluhur kita saat coba kamu pakai keris itu jadi gagah, coba kamu pakai pring petuk biar laris. Nah, ternyata dalam psikologi ada bahasa anchor tersebut yang memang mereka pelajari dan dan mereka menyarankan untuk seperti itu. Jadi untuk meyakinkan kita, untuk membuat psikis kita menjadi kokoh ya. Jadi melakukan sesuatu itu yakin, tidak ragu-ragu lah. Itu ternyata kuncinya di situ. Nah, akhirnya saya mengungkapkan itu. Jadi apa sih pring petuk itu? Sebenarnya seperti itu. Nah, saat itu di Wisma Seni, saat itu di YouTube ada pring petuk namanya. Saat itu saya pentas di Wisma Seni, entah kenapa. Jadi kontemporer saya itu kan kadang terlalu larut itu tadi, terlalu larut dalam musik, terlalu larut dalam situasi dan kondisi, akhirnya ada dupa, ada apa, itu saya pecahkan lalu saya lempar. Dan sempat ada sebagian yang penontonnya hampir kena juga. Nah, saat itu ada bambu-bambu yang ada di situ. Ternyata dipindahkan tidak bisa gitu. Nah, setelah itu kan ada sesi wawancara untuk dalam penonton, audiens, juga untuk pengkarya. Jadi kita ada wawancara. Ternyata sampai saat itu bambunya juga nggak bisa dipindah. Jadi ada 6 sampai 7 orang itu bambunya nggak bisa dipindah. Terus saya saat itu juga nggak terlalu sehat, merasa nggak terlalu sehat, agak sedikit pening gitu, agak berat di sini, daerah sini. Jadi terus tapi tetap wawancara. Selesai wawancara itu nggak tahu kenapa, mungkin saya kelelahan juga, jadi tangan saya itu kaku gini sampai jam 4 pagi. Sampai saya tuh tiba-tiba itu bangun-bangun udah ditampar sini dan sini sama teman-teman. Takutnya kalau kenapa-napa gitu. Terus ada namanya fotografer itu Mas Abyu Amar namanya. Jadi dari Solo itu langsung mengirim fotonya, mengirim foto. Ada satu foto itu yang nggak sengaja juga, jadi asap dupanya itu seperti membentuk cewek di belakang saya dengan rambut panjang sama kakek-kakek gitu. Itu juga masih saya simpan sampai sekarang dan itu benar-benar nyata gitu. Ada saya itu kebetulan aja, mungkin kebetulan juga. Jadi saya juga, loh ini apa? Nah saya juga nggak bisa lihat dan nggak bisa memastikan, tapi memang itu dari asap itu, asap dupa itu. Dan dari situlah akhirnya Pak Prapto juga tertarik akhirnya. Dah pokoknya belajar sama saya boleh seperti itu. Dan semenjak itu alhamdulillah tidak ada kejadian atau insiden apapun. Oke. Masih ada fotonya itu? Masih sampai sekarang masih. Ada di Instagram? Enggak, saya enggak. Untuk pribadi. Oke. Harus ke Solo berarti kalau mau lihat. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Thank you atas pengetahuannya. Sami-sami. Oke, selamat malam Bu.